Oke. Sekarang dari sini kita akan bahas perfect unison dan perfect octave. Intinya untuk perfect unison itu adalah kalau intervalnya antar dua not yang nggak bergerak naik atau turun. Jadi kalau C ke C ditanya apa sih intervalnya, disebut sebagai perfect unison dari C ke C. Karena dia di tempat yang sama, dia nggak bergerak naik maupun turun. Kalau misalkan ditanya dari C yang bawah sini ke C yang atas di sini, disebut apa jaraknya? Yaitu perfect octave. Ya, karena dia sudah naik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Sehingga dapatlah 1 oktav. Begitu. Seperti itu. Untuk sekarang kita baru lihat sampai 1 oktav. Nanti kalau sudah selesai kita pelajari mengenai dasarnya ini. Kita baru akan lihat lebih dari 1 oktav. Oke. Setelah kalian mengetahui mengenai dasar rumusan interval berdasarkan tangga nada mayor atau major scale, maka sekarang kita akan coba latihan dulu untuk interval-interval dasar yang juga di jaraknya itu berdasarkan major scale. Caranya mencari bagaimana? Ya, kita belum akan belajar yang modifikasi, jadi belum ada misalkan kayak C major, C ke D sharp atau C ke F sharp dan sebagainya seperti itu. Jadi belum sampai situ dulu. Contohnya yang pertama Kak Alicia akan berikan dari C mayor dulu ya. Jadi C to G misalkan. Nah, ini C to G. Kita kalau lihat jaraknya dia, kalian boleh hitung berdasarkan steps. Tapi kalau Kak Alicia melihatnya dari berdasarkan tangga nada. Berdasarkan tangga nada ini adalah not kelimanya. G adalah not kelimanya dari C major. Maka karena dia not kelima, maka jaraknya pastilah adalah fifth, ya kan? Nah, kemudian kalian harus ingat-ingat kemarin waktu kita belajar kualitasnya untuk jarak fifth itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai perfect, ya, perfect fifth, begitu. Sekarang kalau kita ganti, kita nggak mulai dari C, kita mulainya dari D misalkan. D pergi ke F sharp misalkan. Loh, Kak Alicia katanya kita belum belajar yang dimodifikasi, yang kena sharp dan sebagainya. Betul, kita belum belajar yang akan dimodifikasi. Karena F sharp ini kan merupakan bagian dari tangga nada D mayor, ya kan? Sehingga kita tinggal cari aja, oh kita urutkan kalau D mayor urutannya D, E, kemudian F sharp, ya kan? Berarti di sini jarak antar notnya pastilah adalah third. Nah, sekarang kualitasnya apa? Kalau berdasarkan tangga nada mayor, maka kualitasnya disebut major. Maka jarak dari D ke F sharp ini disebut sebagai major third. Oke. Kita ambil kunci lain lagi. Kak Alicia contohkan satu lagi, kemudian nanti berikutnya kalian yang mengerjakan soalnya. Sekarang kalau Kak Alicia punya F sampai B flat. Loh, Kak Alicia ini ada lagi flatnya. Ini kan kita belum belajar yang dimodifikasi. Ini juga tidak dimodifikasi. Kenapa? Karena F major memang punya satu flat di B, ya kan? Sehingga di sini sesuai dengan tangga nada mayor, jaraknya adalah 4, ya kan? F, G, A, terus B flat. Berarti 4 langkah. Kemudian unitnya, kualitasnya adalah perfect. Jadilah perfect fourth. Seperti itu. Sekarang Kak Alicia akan berikan soal untuk kalian. Kita coba di kunci G juga. Misalkan Kak Alicia punya B flat ke D. Ini kira-kira jaraknya berapa intervalnya? Kalau kalian sudah coba kerjakan, maka kalian akan ketemu jawabannya adalah B flat sampai D itu kan pasti adalah third, ya kan? Lalu B flat ini adalah, kan kita punya tangga nada yang B flat major. Tangga nada B flat major cuman ada 2 flat, yaitu di B sama di E.
Nah, di sini B flat adalah not paling pertamanya B flat major, maka dia adalah toniknya. Jadi dari tonik ini adalah not ketiganya dari tangga nada B flat major. Maka jawabannya adalah major third. Seperti itu. Satu soal terakhir. Misalkan Kak Alicia punya dari A ke C sharp. Intervalnya berapa? Sama halnya dengan tadi B flat, kalau di sini sekarang mulainya dari A, C sharp adalah bagian dari A major, maka kita bilang jaraknya adalah major third. Seperti itu, ya. Nah, dari sini kalian boleh coba kerjakan soal-soal mengenai interval. Soalnya bisa apa saja asalkan masih belum not-notnya dimodifikasi. Dalam artian masih not-not yang semua berada di dalam tangga nada major scale tersebut. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kalau misalkan ada modifikasi terhadap not-not yang sebenarnya aslinya kalau di major scale bukan seperti itu. Jadi misalkan ditambahkan sharp atau ditambahkan flat, padahal seharusnya enggak. Akan menjadi seperti apa intervalnya.